Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Herbalscape. Maaf ya teman-teman ya. Qadarullah 2 hari ini sekeluarga terserang demam karena yang tadinya cuaca di sini panas. Sebenarnya sih selama sebulan ini dingin dan hujan teman-teman. Tapi 3 hari itu berturut-turut panas teman-teman, dan pas hari Jumatnya qadarullah di sini hujan. Lalu hari Sabtunya dingin banget, kemarin dingin. Nah, kita sekeluarga terserang demam. Jadi untuk teman-teman untuk dijaga kesehatan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke video kali ini ya. Jadi video kali ini kita akan men-share ibaratnya aquascape yang di dalamnya ada ikan cana teman-teman ya. Kembali lagi, ikan cana masih menjadi ikan primadona di hobi air ini. Jadi bagaimana cara menyusun kayu? Ya, ini contohnya. Teman-teman, hanya ini untuk tank 60 cm teman-teman ya. Tank 60 cm ini hanya menggunakan 2 batang kayu rasa malas saja. Jadi teman-teman tinggal susun saja seperti ini. Dan untuk cana sebisa mungkin jangan menggunakan ranting yang kecil ya teman-teman ya. Ranting kecil seperti ini. Ranting-ranting kecil jangan teman-teman. Lebih baik pakai ranting yang besar. Harga memang sekitar 30 ribuan ke atas gitu teman-teman. Tapi untuk cananya aman gitu, kecuali kalau cana teman-teman masih baby, nah itu nggak masalah gitu. Dan nanti ketika selesai setting, yang di ujung sini yang masih kelihatan tajam, nah teman-teman ini amplas ya teman-teman ya, di amplas agar tidak ada yang tajam-tajam sama sekali ya, seperti ini nih. Ini di amplas atau di pop atahin, ini kan aman jadinya teman-teman. Dan untuk mempercepat ya, biasanya kan teman-teman itu kan nggak sabar gitu ya. Jadi untuk mempercepat si aquascape ini agar dimasukkan cepat-cepat dan si cananya sehat-sehat itu teman-teman ya, biasanya 3 hari atau 5 hari lah itu teman-teman udah langsung masukin cananya. Nah ini jangan teman-teman. Jadi jika hardscape-nya ada kayu, ikan cana baru bisa masuk di usia tank 2 minggu ke atas teman-teman ya. Sebisanya 2 minggu ke atas. Karena apa? Takutnya si kayunya ini masih ada tanin teman-teman. Nah, tanin kayu ini lumayan bikin riwah lah teman-teman. Jadi kalau bisa harus sering dibersihkan gitu. Dan kedua, setelah proses hardscape itu kayak macam kayu, pasir, batu. Nah setelah proses cycling si hardscape itu, baru kita bisa planting tanaman teman-teman, dan tanaman itu bisa kita planting. Nah setelah planting tanaman ini ada masa adaptasi kembali teman-teman, masa adaptasi si tanamannya. Dan kalau langsung dimasukin ke cananya, takutnya akar dari si tanaman nggak bisa ngikat dengan sempurna teman-teman. Contohnya kalau teman-teman tanamannya stem plant, ini sekalian videonya ada di mana ya, antara ada di sini atau di sini ya, saya perlihatkan sekalian video kecil itu tentang aquascape dan cana gitu. Jadi kembali lagi, ketika dimasukkan ke dalam aquascape yang stem plant, isinya teman-teman harus menghidupkan atau merawat si stem plant itu dulu teman-teman. Yang pasti air juga harus dirawat ya. Nah itu harus dihidupkan atau dirawat stem plant. Jika stem plantnya udah oke, baru teman-teman udah oke di sini, udah kuat ya teman-teman, udah trimming sekali sampai 2 kali, kalau bisa sampai 2 kali. Pas kedua kali trimming itu udah bisa dimasukin cana teman-teman, karena udah otomatis udah mature, itu ibaratnya airnya udah bagus lah, itu udah bisa masuk hewan atau fauna. Lalu jika teman-teman yang nggak sabaran punya tanaman, kan ada yang tanya, bang itu ada aquascape tapi simple dan bisa cepet, itu si cananya masuk di tanamannya juga harus yang simple. Contohnya seperti tipe-tipe kadaka ya teman-teman ya, kadaka Java Fen, kadaka Windelove, itu kan cepet ya, dia nggak terlalu banyak adaptasi, paling sekitar 2-3 hari lah dia adaptasi dari suhu airnya. Intinya kalau kadaka Java Fen atau kadaka Windelove, intinya tipe-tipe kadaka kalau udah bagus biasanya dia nggak nimbulin kutil-kutil teman-teman atau hitam. Nah kalau jika
nimbulin kutu atau hitam, biasanya airnya jorok. Itu balik lagi kita ke perawatan air teman-teman, dan suhu juga. Lalu tips yang ketiga, kan yang pertama aquascape pada tanaman, aquascape stem plant pada cana. Yang kedua aquascape simple pada cana. Yang ketiganya ini cara pemilihan cana. Jadi teman-teman jika memilih cana, usahakan yang sudah lama beradaptasi di aquascape si penjual. Misalkan teman-teman di akuarium, di situ ada aquascape-nya ada kipas anginnya teman-teman, dan dimasukkan ke dalam si cana dimasukkan dalam aquascape ya. Itu kalau bisa teman-teman pilih yang seperti itu. Jadi jika teman-teman punya aquascape lalu dimasukin ke cana, si cananya nggak akan beradaptasi lagi teman-teman, nggak, karena udah terbiasa dengan suhu air yang rendah gitu. Karena banyak banget kasusnya kalau ikan hias itu dimasukkan ke suhu rendah, itu white spot teman-teman. Dan yang terpenting ini untuk semua ikan hias ya teman-teman ya, akuarium ikan hias. Dan yang terpenting siapkan garam kasar atau garam ikan ya. Kalau nggak ada garam ikan, pakai garam kasar aja atau garam kerosak ya. Itu larutkan di air yang diisi tank. Misalnya ini kan tank ada airnya, ambil gayung, nah kasih garam, diaduk sampai larut garamnya, langsung masukkan lagi ke airnya, masukin dalam tank. Itu dapat ibaratnya si ikannya nggak akan stres teman-teman, karena awal kembali lagi ke habitat aslinya si ikan hias itu bermain di air payau teman-teman. Jadi tinggal tambahin aja garam gitu, dan nggak masalah kok buat tanaman, kecuali kalau garamnya berlebihan. Tuh intinya semua yang berlebihan itu nggak baik teman-teman. Banyak contoh berlebihan, contohnya seperti penggunaan pupuk cair pada aquascape. Kalau berlebihan yang ada juga alga, karena filternya nggak memadai. Misalkan filternya kecil, tanknya 1 meter, nah itu dia, semua harus memadai. Rawat airnya, rajin water change gitu, rajin kuras, maintenance-nya, bersihin kayunya gitu dari debu-debu, pasirnya juga gitu. Dan untuk perawatan, intinya kalau semua udah perawatan udah gampang sih teman-teman. Si cananya udah adaptasi, tanamannya udah kokoh ya, udah kokoh banget gitu. Udah tinggal kita nikmatin aja, tinggal rajin aja. Minimal banget seminggu sekali di water change gitu. Maintenance sendiri aja, mudah kok cara maintenance juga. Diambil air 30%, ditambah lagi, kalau ada yang kotor disikat, dihisap lagi kotorannya menggunakan selang gitu, teman-teman. Jadi semua mudah teman-teman. Jika teman-teman udah hobi ya, intinya hobi dulu, sayang dulu, pelajari dulu, baru kita bisa. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya, semoga bermanfaat. Nanti kita akan pembahasan cana lagi, bagaimana cara meningkatkan warna dari si ikan cana teman-teman ya. Intinya 11-12 dengan ikan cupang tuh. Oke, kalau gitu jangan lupa di like, lalu juga di subscribe dan di notif lonceng agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Kalau gitu, salam ikan hias Indonesia, salam aquascape Indonesia, dan salam hobi air Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.